connecting semua. Oke, Bapak Ibu, kita mulai ya. Yuk kita sama-sama mulai PA kita malam hari ini. Kita berdoa dulu, Bapak Ibu Saudara. Baik. Pak Budi mungkin bisa berdoa deh. Ya. Ya. Pak Budi, Tuhan yuk kita Yesus. mulai PA kita. Ya. Ayo, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Sebentar lagi kami akan belajar kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu, Pak Ede. Kami percaya Kau beri hikmat-Mu agar apa yang diajarkan, diucapkan, semuanya adalah kebenaran yang daripada-Mu. Dan kami berdoa juga untuk rekan-rekan kami yang ada di perjalanan ataupun dimanapun yang sedang akan menuju ke rumah, biarlah semua ada penyertaan kasih-Mu. Dan sampai di rumah kami boleh mendengarkan kebenaran ini. Amin. Pimpin Roh Kudus, ajar kami membuka hati kami dan boleh menerima pengajaran ini serta melakukan dalam kehidupan diri kami. Ya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengarkan kebenaran berkata, Amin. 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 Terima kasih Pak Budi. Oke, Bapak Ibu, hari Jumat minggu lalu kita di pertemuan yang ketiga. Terakhir kalau masih ingat, saya menyampaikan bahwa Matius 5 sampai dengan Matius 7 itu merupakan dasar atau landasan yang Tuhan letakkan bagi hidup kekristenan, ya, yaitu hidup orang-orang yang akan menerima dan mau mengikuti cara hidup Tuhan Yesus, ya, untuk menjadi anak-anak Allah yang berkenan di hadapan Bapa di surga. Nah, kalau kita membaca Matius 7 Bapak Ibu Saudara, Matius 7 ayatnya yang ke-21, ya, ketika Tuhan Yesus berkata bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Maka perkataan Tuhan Yesus ini harus kita tangkap kalau kita baca nanti di ayat 22 dan ayat 23 sebagai lanjutannya nanti ya di berikutnya. Maka itu adalah perkataan Tuhan Yesus untuk orang-orang yang beroleh kasih karunia dipilih oleh Allah untuk menjadi umat pilihan perjanjian baru, Bapak Ibu. Ya kan? Karena ayat 22-nya di dalam Matius 7 ayat 22 itu berkata, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Ya. Bahkan bukan cuma umat pilihan perjanjian baru, lebih daripada itu, ayat ini menjadi begitu harus benar-benar menggentarkan kita, Bapak Ibu Saudara, karena ayat ini sebenarnya dikatakan di sana untuk juga orang-orang yang sudah bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan. Artinya ini adalah orang-orang yang jelas mereka adalah orang-orang yang sudah masuk di dalam pelayanan gereja, ya, yang melayani, yang mengajar. Bahkan katakanlah seperti saya yang mengajar seperti ini, ya, atau mereka-mereka yang kemudian juga melayani jemaat sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai pendeta, bahkan sebagai gembala sidang. Nah, ini ayat ini mestinya menggentarkan kita semua ya Bapak Ibu Saudara. Jadi ayat-ayat di dalam Matius 7 ayat 21, 22 dan 23 ini sungguh-sungguh luar biasa ya. Karena ditujukan kepada orang-orang yang bukan di luar Kristen, tapi orang-orang yang dipilih untuk menjadi umat pilihan perjanjian baru, bahkan mereka sudah terlibat dalam pelayanan, banyak membuat mujizat, bernubuat dan segala macam. Nah, tetapi ternyata
mereka didapati menolak untuk melakukan kehendak Bapa. Ya, Bapak Ibu. Mereka menolak untuk melakukan kehendak Bapa. Itu artinya bahwa orang-orang ini menolak kasih karunia. Orang-orang ini menolak anugerah. Ya, mereka menyia-nyiakan eksosia, kuasa yang telah Allah sediakan bagi orang-orang yang menerima Tuhan Yesus itu mereka sia-siakan. Ya. Mereka dipilih oleh Allah untuk menjadi anak-anaknya, menjadi saudara-saudari bagi Tuhan Yesus sebagai yang sulung, tetapi ternyata mereka menolak pemilihan Allah itu dengan cara tidak bersedia untuk melakukan kehendak Bapa, untuk melakukan kehendak Allah, yaitu menjalani hidup seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Nah, tentu banyak hal yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana orang-orang yang sudah melayani sedemikian, bahkan sudah mengalami pengalaman-pengalaman mukjizat, bukan cuma mereka kemudian mengalami, tetapi bahkan mereka dipakai oleh Allah untuk kemudian bisa melakukan mukjizat-mukjizat, kesembuhan ataupun yang lain, tetapi ternyata mereka ditolak karena tidak melakukan kehendak Allah. Nah, ini mestinya menjadi catatan penting buat kita semua yang malam hari ini belajar PA ini, Bapak Ibu. Ya. Kita mungkin tidak pernah mengalami hal seperti itu. Kita belum pernah membuat mukjizat. Bahkan mungkin di antara kita juga ada yang selama ini mengikut Tuhan juga tidak mengalami mukjizat yang sampai wah bagaimana begitu ya, mengalami apa begitu, enggak. Nah, maka membaca ayat Matius 7 ini tentu kita akan memunculkan banyak pertanyaan. Kalau orang-orang yang sudah mengalami bahkan membuat mukjizat demi nama Tuhan, bernubuat dan segala macam itu, berkarunia-karunia itu ternyata ditolak oleh Allah. Maka malam hari ini saya ingin kita membedah beberapa poin-poin yang seharusnya menjadi catatan di dalam kita mengiring Tuhan Yesus. Ketika kita belajar kebenaran Injil Kristus ini, Bapak Ibu Saudara. Tentu dengan harapan, tentu dengan doa bahwa kita tidak sampai mengalami penolakan seperti itu. Ya. Gitu loh. Karena kita ingat bahwa kalau saya jadi ingat dengan kisah anak yang hilang itu, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca dan mungkin sebagian kita sudah sering mendengarkan khotbahnya bahwa kita tahu bahwa yang hilang kan dua-duanya. Ya kan? Si bungsu itu terhilang di luar sampai di kandang babi. Sementara si sulung itu terhilang di rumah bapa. Ya. Nah, saya tidak ingin dan saya percaya kita semua tidak ingin bahwa kita belajar kebenaran sampai sejauh ini, ya, dan saya melihat dan Bapak Ibu juga semuanya, termasuk saya, kita bisa merasakan perubahan-perubahan yang Roh Kudus kerjakan di dalam hidup kita, sekalipun masih banyak hal yang kurang, tapi paling tidak kita sudah on the right track. Ya, untuk mengalami pembaharuan, pemulihan yang Allah kerjakan lewat Roh Kudus-Nya, lewat firman-Nya di dalam kehidupan kita. Nah, ini harus terus kita jagai supaya kita tidak sampai terhilang dalam tanda kutip. Ya, bukan terhilang di luar, tetapi terhilang di dalam. Nah, inilah yang mendorong saya juga kemudian untuk
kita akan melihat poin-poin, ya, poin-poin di mana hal-hal ini harusnya menjadi kita bold, ya, kita garis bawahi, kita tebalkan, sehingga ini menjadi catatan-catatan yang harusnya PR yang harus menjadi kita kerjakan, Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita masing-masing, ya. Nah ini, jadi karena di dalam Matius 7 ayat 22 itu, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Tetapi pada ayat 23 dikatakan bahwa aku tidak mengenal engkau, hai engkau yang membuat kejahatan. Ya, minggu depan akan saya lanjutkan di ayat yang ke-23 itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu malam hari ini kita mesti memahami, Bapak Ibu, mungkin kita sudah sering mendengar ini, tetapi memang ini perlu terus diulang-ulang. Karena kita ini seringkali lupa. Ya, seringkali lupa. Ya. Bahwa ketika kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, itu berarti bahwa kita ini menerima Tuhan Yesus itu sebagai pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan ini. Dan konsekuensinya maka kita mesti menyerahkan hidup kita di bawah pemerintahan Tuhan Yesus. Kita mesti harus bersedia menerima Tuhan Yesus menjadi Tuan di dalam hidup kita. Ya. Kalau kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 11-12, di sana jelas dikatakan, ya, barang siapa yang menerima, artinya menerima firman itu, sang firman itu, Tuhan Yesus itu, ya, yang adalah pemilik kehidupan ini, yang menciptakan segala sesuatu ini, ya, maka tentu hidup kita ini harus sepenuhnya dimiliki oleh Tuhan Yesus. Nah, bahkan kalau kita baca di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20, Bapak Ibu Saudara, ataupun di dalam 1 Korintus 7 ayat 22 sampai dengan 23, ya, maka di sana dikatakan bahwa hidup kita itu sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Artinya bahwa memang kita ini sudah ditebus oleh Kristus. Sebagai umat pilihan perjanjian baru, hidup kita ini sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Ya. Salah satu mungkin bisa membacakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18. Sebagai orang-orang yang hidupnya sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar, yang artinya Tuhan Yesus itu sudah menebus kita, maka 1 Petrus 1 ayat 18 itu... Ya. Saya bacakan, Pak. Ya, Bu Marta. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Amin. Nah ini, kita itu ditebus oleh Tuhan Yesus supaya kita itu tidak lagi hidup berdasarkan cara hidup yang lama yang kita warisi dari nenek moyang. Setiap kita, Bapak Ibu, termasuk saya juga, semua kita pasti, ya, tentu selama ini sudah sekian lama pada waktu dari kecil, remaja, pemuda, maka kita kemudian sudah mewarisi banyak hal dari orang tua kita. Terus kemudian juga bukan cuma dari orang tua yang dikatakan oleh dengan kata nenek moyang ini, tetapi juga di sini mengandung pengertian bahwa cara hidup, cara berpikir kita yang kita warisi dari para pendahulu-pendahulu kita, termasuk di sini adalah bagaimana pemahaman kita tentang Allah, tentang Tuhan, yang kita warisi dari para pendahulu-pendahulu yang
semuanya itu harus kita bedah lagi. Apakah sesuai dengan kehendak Allah atau bukan? Apakah itu merupakan sebuah cara hidup yang baru, cara hidup yang dikehendaki oleh Bapa, oleh Allah, sebuah cara hidup yang kudus. Ya. Nah, ini harus kita persoalkan Bapak Ibu Saudara. Harus kita persoalkan. Ya. Supaya kita tidak hanya menjadi orang Kristen itu yang sekedar ikut-ikutan. Orang Kristen yang hanya sekedar ikut-ikutan dan tidak mengerti bahwa hidup kita pribadi, lepas pribadi itu sudah dibeli, sudah ditebus, dan kemudian kita harus sekarang memiliki cara hidup yang kudus sebagaimana Allah Bapa adalah kudus. Nah, kalau kita mendengar kata kudus, atau dalam bahasa ininya teksnya itu kados, katakanlah begitu, maka itu kan sesuatu yang dipisahkan. Kudus itu kan dikuduskan, itu kan dipisahkan untuk dipakai, untuk digunakan bagi maksud tertentu, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu artinya bahwa setiap kita pribadi, lepas pribadi yang ditebus, yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus itu, sebenarnya Allah sudah menyiapkan atau Allah sedang memanggil kita untuk masuk ke dalam sebuah hidup yang sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Ya. Secara khusus, di samping kehidupan kekristenan yang benar, yang meneladani Tuhan Yesus secara umum. Tetapi secara khusus, setiap kita, setiap orang Kristen itu dikuduskan, dikhususkan ya, untuk mengerjakan sebuah panggilan khusus di dalam hidupnya. Nah, di titik ini memang banyak orang masih kurang memahami atau belum memahami. Ya. Karena memang jangankan masuk ke dalam panggilan-panggilan khusus Bapak Ibu Saudara. Untuk mengerjakan panggilan yang umum saja, hidup di dalam kebenaran-kebenaran, artinya kita itu berjuang untuk mengikuti cara hidup Tuhan Yesus yang secara umum saja, ya, cara hidup yang kudus itu saja masih banyak di antara orang-orang Kristen itu yang juga belum memahami. Apalagi kalau kemudian sampai masuk di dalam cara hidup yang kudus secara khusus. Ya, mengerjakan panggilannya secara khusus di dalam Tuhan, pribadi lepas pribadi kita. Maka memang ini perlu waktu lagi, perlu dibedah lagi Bapak Ibu Saudara dengan lebih detail lagi, ya. Saya berharap ini menjadi sebuah awal kata-kata saya ini Bapak Ibu, untuk supaya Bapak Ibu bisa melihat kalau mungkin atau mendengar, kalau selama ini belum pernah mendengar bahwa kehidupan kekristenan kita itu, kalau kita ini benar-benar sebagai umat pilihan perjanjian baru, kita itu harus menjalani sebuah cara hidup yang kudus, di mana kita tidak hanya dipanggil secara umum untuk mengikuti cara hidup Tuhan Yesus dalam kebenaran-kebenaran yang umum, ya, yang tentu saja tidak lagi berdasarkan hukum Taurat, ya, pikiran perasaan Allah, tetapi di sana di dalam pikiran perasaan Allah itu, di samping yang umum itu, maka ada yang khusus untuk masing-masing kita. Ya. Sesuai dengan kasih karunia, sesuai dengan potensi yang Allah taruh di dalam masing-masing kita. Itu khusus, tidak sama satu dengan yang lain. Nah, ini mestinya malam hari ini
Bapak Ibu mendengarkan ini dan kemudian saya berharap mulai bisa menjadi satu awal untuk mulai merenungkan. Ya, sambil kita terus belajar kebenaran-kebenaran Injil Kristus ini, Bapak Ibu mulai malam hari ini mendengar ini dan kemudian siapa tahu di antara Bapak Ibu ada yang mulai, saya panggilan khususnya apa ya? Mulai mempertanyakan itulah paling tidak. Harapan saya begitu. Ya. Masing-masing kita kemudian mempertanyakan kepada Tuhan bahwa panggilan khusus saya secara pribadi ini apa di dalam Tuhan. Ya, nanti pasti akan Tuhan tuntun untuk menemukan hal seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi ya itu tadi, ketika saya menyampaikan seperti ini, maka memang kita seringkali ketika belajar seperti dalam PA ini, Bapak Ibu, bahwa hidup kita telah dibeli, harganya telah lunas dibayar, kita sudah ditebus di dalam Kristus, kita tidak lagi hidup dalam cara yang lama yang diwarisi oleh nenek moyang, kita mesti harus sekarang hidup dalam cara hidup yang kudus, yang sesuai dengan kehendak Allah. Maka seringkali pemahaman-pemahaman atau pengertian-pengertian ini banyak menipu atau banyak kemudian membuat kita seolah-olah kita itu sudah mengerti, memahami, bahkan seolah-olah kita sudah ada di dalam kebenaran itu. Padahal belum. Padahal baru mengerti. Padahal baru sampai taraf memahami aja. Tetapi itu seolah-olah kesannya kita itu, banyak orang kemudian seolah-olah kita itu sudah ada di dalamnya. Seolah-olah kita itu sudah melakukannya. Sudah hidup di dalamnya. Nah ini yang jangan sampai Bapak Ibu Saudara, kita malam hari ini diingatkan, ya. Ketika saya menuliskan ini, ada satu hal yang Roh Kudus sampaikan bahwa jangan sampai terjadi seperti itu ketika kita belajar kebenaran. Kita mengerti, kita memahami, itu bukan berarti bahwa kita otomatis sudah menghidupi kebenaran itu. Ini pun termasuk juga mengingatkan saya, ya Bapak Ibu Saudara. Ketika saya menyampaikan ini atau ketika saya menuliskan ini, itu juga kemudian mengingatkan saya Bapak Ibu, bahwa sudah membaca sekian banyak buku, sudah mengerti, sudah paham, sudah mendapatkan gambaran besarnya, sudah melihat, sudah rasanya sudah juga tahu benang merahnya seperti apa. Itu bukan berarti jaminan otomatis bahwa kemudian saya diingatkan oleh Roh Kudus. Bukan berarti jaminan bahwa kamu itu sudah sungguh-sungguh hidup di dalamnya. Sudah menghidupi itu sepenuhnya. Makanya kemudian saya tulis. Ya, saya tuliskan itu di dalam materi PA ini. Di samping untuk mengingatkan saya juga kemudian saya mengingatkan kita semuanya. Ya. Jangan sampai ini hanya menjadi sebuah pemahaman, pengertian, tetapi kita harus sungguh-sungguh mau berjuang untuk mengenakan kebenaran-kebenaran ini di dalam kehidupan kita masing-masing pribadi lepas pribadi. Ya. Dan ini bukan hal yang mudah. Ya, ini bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena kita semua ini adalah manusia yang kita tahu, yang kita sudah belajar bahwa kita diciptakan dengan kehendak bebas. Kita bisa mentaati, kita bisa tidak mentaati. Kita bisa melakukan, kita juga bisa tidak melakukan. Kita bisa berhenti hanya sekedar mengerti dan memahami saja dan tidak melakukannya. Bisa. Itu masing-masing adalah keputusan dari pilihan-pilihan kita sendiri. Bapak Ibu Saudara. Nah, ini berbahaya, ya. Makanya kemudian di dalam 2 Korintus 10 ayat 5, di dalam 2 Korintus 10 ayat 5, ya, Rasul Paulus berkata, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini adalah sebuah peperangan di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara. Ketika kita belajar kebenaran, kita mengerti, kita memahami, apakah kemudian kita melakukannya atau kita mengerjakannya di dalam mengenakannya dalam kehidupan kita, itu
sungguh-sungguh adalah tanggung jawab pribadi kita masing-masing dan peperangannya ada di dalam pikiran kita. Ya. Sehingga makanya Rasul Paulus dalam 2 Korintus 10 ayat 5 itu mengatakan kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Karena memang peperangannya itu setiap hari ada di dalam pikiran kita ketika kita kemudian diperhadapkan dengan berbagai-bagai pilihan yang harus kita putuskan dalam kehidupan kita sehari-hari masing-masing. Ya. Ketika setiap hari kita diperhadapkan untuk membuat keputusan atas pilihan-pilihan yang ada, apakah kita akan memilih keinginan daging atau keinginan roh? Apakah kita akan memilih kehendak roh yang sesuai dengan kehendak Allah atau kita akan memilih kehendak daging yang memang yang bertentangan dengan kehendak Allah? Galatia 5 ayat 17. Nah, ayat 17. Ya. Jadi dalam peperangan antara keinginan daging dan keinginan roh inilah maka Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita menghadapi ini. Setiap hari. Dan disitulah kemudian apa yang kita pelajari melalui PA ini, apa yang kita dengar lewat khotbah-khotbah suara kebenaran, apa yang kemudian kita baca mungkin dalam renungan-renungan pengajaran suara kebenaran, itu apakah sungguh-sungguh kita lakukan, kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita putuskan, kita membuat keputusan yang sesuai dengan keinginan roh, dengan kehendak roh yang sesuai dengan kehendak Allah itu. Atau kita masih sering kemudian membuat keputusan-keputusan yang ternyata adalah melakukan keinginan daging, kehendak daging yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, kita harus benar-benar semakin hari semakin kokoh, semakin hari semakin semakin firm gitu loh, semakin firm ya, untuk terus-menerus kita itu memilih melakukan kehendak Allah. Ya, untuk terus-menerus memilih kehendak Allah dalam kehidupan sehari kita lepas ke sehari. Ya, tentu dibutuhkan sebuah pemahaman, pengertian yang juga firm, yang benar sebagai landasan. Kalau kemudian kita itu, kenapa kita itu kemudian bisa selalu memilih keinginan roh, selalu bisa memilih kehendak roh, ya. Tentu itu harus punya landasan, Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin, ya, kita memenangkan di dalam peperangan, di dalam pikiran kita itu untuk selalu memilih kehendak roh, kalau kita tidak punya landasan berpikir yang benar, nggak mungkin. Pasti itu harus kita miliki sebuah landasan berpikir yang benar. Nah, salah satu yang harus kita pahami ya sebagai sebuah landasan berpikir untuk kita kemudian selalu memilih kehendak roh, maka pemahaman tentang bahwa kita sudah ditebus oleh Kristus, sudah dibeli dan harganya lunas dibayar itu, Bapak Ibu, itu memiliki arti bahwa kita ini sungguh-sungguh adalah orang-orang yang sudah atau hidup kita ini sudah benar-benar tersembunyi di dalam Kristus. Yang artinya ketika kita, saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara ya, pada saat dibaptis dulu masing-masing, bagaimana memahami arti baptisan itu, dibaptis di dalam Kristus itu. Nah, kalau dulu pemahamannya salah, maka melalui PA ini pemahaman itu harus dibenarkan. Bukan berarti harus dibaptis ulang, tetapi paling tidak sekarang memiliki pemahaman yang benar tentang baptisan itu. Ya.
bahwa kalau kita itu sudah dibeli, sudah ditebus, dan hidup kita sudah tersembunyi bersama Kristus, maka baptisan air yang pernah kita lakukan itu adalah sebuah deklarasi kematian. Dulu mungkin kita nggak paham, dulu mungkin kita nggak mengerti itu. Tetapi mulai kita mengikuti PA ini, dan beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikannya, maka mestinya, dan malam hari ini saya ulang lagi, maka sekarang kita harus memiliki pemahaman yang benar. Ya, meskipun kita tidak perlu dibaptis ulang lagi. Kecuali hal-hal yang secara khusus yang membuat kita mungkin ada, katakanlah saya perlu dibaptis ulang aja Pak, itu misalnya. Oh itu mungkin memang ada beberapa orang yang melakukan hal seperti itu. Tetapi itu bukan hal yang harus. Ya, tindakan untuk baptisan ulangnya. Tetapi pemahamannya melakukan redefinisi atas arti makna baptisan yang pernah kita lakukan itu supaya benar sekarang itu harus itu. Ya, Bapak Ibu. Jadi sekarang kita mesti memiliki pengertian bahwa kalau saya dulu sudah dibaptis, maka sebenarnya saya sudah mendeklarasikan untuk mati bersama-sama dengan Kristus. Ya. Untuk mati bagi dosa. Dan ketika saya keluar dari kolam baptisan itu, sesungguhnya saya hidup hanya bagi Kristus. Mengenakan cara hidup Tuhan Yesus. Ya. Nah, pemahaman ini harus kita miliki hari ini. Dan semakin kokoh Bapak Ibu. Sebagai sebuah landasan berpikir. Ya, ketika kita membuat keputusan-keputusan setiap hari. Karena keputusan-keputusan itu ketika kita pikirkan membutuhkan sebuah landasan berpikir yang kokoh. Ya. Dan landasan berpikir itu adalah, yaitu tadi. Saya adalah umat pilihan perjanjian baru, saya sudah mendeklarasikan kematian saya di dalam Kristus lewat baptisan air, dan saya sudah mendeklarasikan bahwa hidup saya hanya bagi Kristus. Lewat baptisan itu. Mati bersama dengan Kristus, mati bagi dosa dan hidup hanya bagi Kristus. Nah ini harus semakin kita pahami dengan kokoh ya Bapak Ibu Saudara. Karena kalau tidak, maka sulit untuk kita bisa memenangkan peperangan yang ada di dalam pikiran kita ketika kita mau membuat keputusan-keputusan yang sesuai dengan keinginan roh, yang sesuai dengan kehendak roh. Ya Bapak Ibu. Karena tadi saya sudah katakan bahwa manusia kita semua kan kita sudah belajar bahwa kita ini adalah diciptakan oleh Allah dengan memiliki kehendak bebas. Ya. Gitu loh. Nah, di dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2, mungkin salah satu di antara Bapak Ibu bisa membacakannya untuk kita semuanya. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Ini penting untuk kita dengarkan ayat ini Bapak Ibu malam hari ini. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Silakan. Ya, saya bacain ya Pak. Ya. Aceh. Nah, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. 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 Nah, ayat ini tidak perlu ditafsirkan lagi Bapak Ibu Saudara. Ayat ini sudah menjelaskan sendiri. Begitu kita membacanya, kita sudah mengerti langsung. Ya. Kalau kita sudah mendeklarasikan, memiliki pengertian, pemahaman yang benar mengenai baptisan, sekalipun dulu kita tidak memahaminya, malam hari ini kita pastikan kita sudah memahaminya. Ya. Bahwa kalau kita telah mati, dibangkitkan bersama Kristus di dalam baptisan, maka kita harus mencari perkara yang di atas, memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini menjadi sebuah landasan berpikir kepada setiap kita orang Kristen
umat pilihan perjanjian baru ini yang dipilih oleh Allah ini, ya, supaya kita sungguh-sungguh setiap hari ketika mengambil keputusan itu benar-benar sesuai dengan kehendak Roh, keinginan Roh, sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga dengan demikian maka kita itu akan bisa mengarahkan kehendak bebas kita itu untuk melakukan kehendak Bapa. Kalau tadi dikatakan bahwa apa yang diwariskan oleh nenek moyang kita itu kebanyakan adalah hal-hal yang bersifat duniawi, perkara-perkara yang duniawi, maka mulai sekarang kita mestinya sudah berdasarkan Kolose 3 ayat 1 dan 2 ini, maka kita sudah bisa mengatakan bahwa aku harus mencari perkara yang di atas. Aku harus memikirkan perkara yang di atas di mana Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Bukan yang di bumi ini. Nah, karena memang inilah yang akan bisa mengarahkan kehendak bebas kita untuk supaya melakukan kehendak Bapa, Bapak Ibu Saudara. Itu aja sebuah perjuangan yang luar biasa beratnya, tidak mudah, sangat sulit ya Bapak Ibu. Untuk benar-benar kita itu bisa mengarahkan kehendak bebas kita itu selalu atau senantiasa melakukan kehendak Bapa. Ya. Sesuai dengan pikiran dan perasaan Bapa di surga. Sulit sekali. Seringkali kita gagal. Nah, gagal inilah, di dalam perjuangan inilah yang kemudian kita sebut sebagai di dalam umat perjanjian baru, sebagai orang-orang yang berjuang untuk mengarahkan kehendak bebas kita. Di dalam melakukan kehendak Bapa ini yang kemudian kita gagal, hari ini kita berhasil, besok gagal. Ya, hari ini kita dapat kasus 10, 8 berhasil, 2 gagal misalnya. Inilah yang kemudian disebut sebagai kemelesetan-kemelesetan itu. Ya. Ketika kita ada di dalam perjuangan ini, perjuangan yang tidak mudah ini, yang sangat sulit ini, ketika kita mengarahkan kehendak bebas kita untuk selalu melakukan kehendak Bapa di surga ini loh Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena memang ini perjuangan yang sulit. Jiwa kita ini sudah terlanjur memiliki cita rasa yang sudah dicemari oleh berbagai-bagai hasrat, keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa, kehendak Allah. Daging kita ini sudah sekian lamanya, mungkin sekian belas tahun atau bahkan puluh tahun, ya sudah merekam berbagai-bagai kenyamanan dari ketika mengikuti keinginan-keinginan itu loh. Ya. Ketika kita mengikuti nafsu-nafsu yang berasal dari kodrat dosa itu loh. Mengikuti kesenangan-kesenangan dunia itu loh. Ini kan daging kita ini sudah merekam bagaimana nyamannya, bagaimana enaknya. Ya Bapak Ibu. Maka tidak mudah memang karena jiwa kita ini memang sudah dicemari, daging kita ini sudah merekam, maka untuk mengarahkan kehendak bebas kita sekarang ini untuk selalu melakukan kehendak Bapa itu bukan hal yang mudah. Ini perjuangan yang sulit. Nah, disitulah makanya Alkitab itu dengan cerdas menggunakan kata hamartia untuk dosa bagi umat perjanjian baru. Bukan lagi menggunakan kata parabasis yang secara etimologi itu punya unsur kejahatan. Sementara hamartia itu tidak punya unsur kejahatan, itu kemelesetan. Tapi tetap saja dosa karena tidak sesuai dengan kehendak Allah.
Dikatakan kemelesetan karena memang di dalam sedang berada di dalam perjuangan. Ya tadi saya katakan bahwa hari ini dapat soal 10, mengerjakannya benar 8, yang 2 gagal. Yang 2 meleset. Besok kita dapat soal 5. Oh benar semua 5-5-nya tepat besok. Besok lusanya dapat soal lagi enggak tahu berapa. Nah, supaya setiap hari ketika kita dapat soal itu kita tepat terus. Nah, itu kan tidak mudah. Tetapi inilah yang kita perjuangkan terus Bapak Ibu Saudara. Karena kita adalah orang-orang yang mau melakukan kehendak Bapa, yang mau menyukakan hati Bapa di surga. Kita sungguh-sungguh berjuang untuk seperti Tuhan Yesus yang sudah mendapatkan sebuah pengesahan dari Bapa di surga menjadi anak kesukaan di mana Bapa berkenan. Maka kita juga berjuang untuk supaya kita mendapatkan pengesahan dari Bapa supaya Bapa berkenan. Ya kan? Nah, itu enggak mudah memang. Ya. Filosofi hidup kita, nilai-nilai hidup kita itu sudah banyak yang salah. Sementara kita belajar PA seperti ini, belajar kebenaran Injil Kristus seperti ini, pikiran kita ngerti, kita bisa memahami. Hati kita mungkin juga bisa menerima. Tetapi ketika kita mau memutuskan untuk melakukannya, di situ kita seringkali gagal. Seringkali kita gagal di situ Bapak Ibu Saudara. Ya. Maka kenapa kemudian dalam saya menyiapkan materi-materi ini ketika saya bergumul dengan Roh Kudus, saya harus hal-hal yang kemudian itu menjadi sebuah benar-benar poin-poin yang harus benar-benar dibold, digarisbawahi, ditebalkan, ya, supaya kita tetap selalu ingat terus gitu loh Bapak Ibu Saudara. Ya. Tidak merasa kemudian kita sudah belajar, kita sudah ngerti, kita sudah paham, kemudian seolah-olah kita sudah hidup di dalamnya, terus kemudian seolah-olah kita sudah menjadi semakin yakin nanti udahlah kita ini sudah pasti masuk surga lah, sudah kita ini sudah nggak seperti dulu lagi kok, ini kita sudah mengalami perubahan cukup lumayan lah, ya. Jangan Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berpikir begitu, masih jauh, masih banyak PR kita. Ya Bapak Ibu, ya. Memang kita mungkin sudah tidak lagi melakukan kejahatan-kejahatan, sudah mulai meninggalkan kejahatan-kejahatan, dosa dalam pengertian kejahatan, tetapi masih banyak kemelesetan-kemelesetan yang kita lakukan. Dan jangan pernah lupa, kemelesetan-kemelesetan itu bagaimanapun juga tetap akan dihakimi. Sebagaimana ayat di dalam Matius 7 ayat 21, 22, 23 itu bukan untuk orang-orang yang bukan umat pilihan, itu untuk umat pilihan. Kita mesti mengingatkan diri kita masing-masing Bapak Ibu. Kalau Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 23 itu, aku tidak mengenal engkau yang telah membuat engkau pembuat kejahatan. Jangan sampai kita didapati seperti itu Bapak Ibu. Jadi masih banyak PR kita, masih banyak hal yang harus kita kejar ya di dalam kesempatan hidup kita yang memang masih Tuhan berikan untuk kita berbenah terus, untuk kita membenahi manusia batiniah kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi ayo ya kita mesti harus semakin mengarahkan kehendak bebas kita itu setepat-tepatnya setiap hari. Selalu sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Ya. Semakin hari semakin firm, semakin hari semakin tepat. Ya. Sekalipun kita tahu ya bahwa memang itu perjuangan yang sulit karena tadi seperti saya katakan bahwa cita rasa jiwa kita itu sudah dicemari dengan berbagai-bagai hasrat dan keinginan, daging kita itu sudah merekam berbagai-bagai kenyamanan dan kenikmatan dan berbagai-bagai hal yang
yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, nilai-nilai filosofi hidup kita itu sudah banyak yang dicemari juga, ya. Tetapi ayo kita semuanya Bapak Ibu, kita berjuang. Ya. Lewat kebenaran-kebenaran yang terus kita masukkan, kita input di dalam jiwa kita, masuk ke dalam roh kita ini, maka kita mau terus seperti menuangkan susu yang murni ke dalam gelas hati kita yang mungkin selama ini sudah keruh. Kita memang menyadari bahwa hati kita selama ini sudah banyak keruhnya. Tetapi kita tuangi terus dengan Injil Kristus. Injil Kristus ini seolah seperti susu yang murni, yang terus kita tuangkan di dalam bejana hati kita. Ya. Mengubah hati nurani kita supaya warna hati nurani kita itu tidak lagi menjadi keruh, tetapi lama-lama semakin hari semakin putih, sewarna dengan susu yang murni itu, ya, sewarna dengan hati Allah, ya Bapak Ibu. Ya. Tetapi jangan sampai itu hanya berhenti di pemahaman, di pengertian. Harus benar-benar itu membawa sebuah perubahan yang kita tindakkan dalam perilaku, sikap, tindakan kita hari lepas hari. Tentu dimulai dari, selalu kita ingatkan terus, selalu dimulai dari orang-orang dekat kita. Ya, Bapak Ibu, selalu dimulai dari orang-orang di dekat kita yang melihat perubahan kita. Cara kita ngomong, cara kita meresponi, cara kita bersikap, berperilaku, cara kita meresponi persoalan-persoalan yang muncul di dalam hidup ini itu nyata, tidak fantasi, bukan fantasi, itu nyata, harus sungguh-sungguh nyata. Ketika tekanan-tekanan hidup datang, ketika persoalan-persoalan kita tahu bahwa kita mengalami persoalan-persoalan dalam kehidupan ini. Dulu saya meresponinya begini, sekarang saya meresponinya beda. Perubahan itu harus nyata, Bapak Ibu Saudara. Dulu ketika orang ngomong begini, saya langsung bereaksi. Tapi hari ini ketika orang ngomong begini, saya sudah nggak bereaksi. Nah itu bukan fantasi, ini nyata, perubahan ini harus terjadi. Dan itu harus terjadi terus di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya. Oke. Dan kita tidak boleh puas. Kita harus sungguh-sungguh merasa diri sungguh-sungguh selalu miskin di hadapan Allah. Ya. Benar-benar kita mau mengumpulkan harta di surga. Oke ya, Bapak Ibu. Hal seperti itu. Nah, mengapa kita juga punya cara berpikir atau landasan berpikir seperti itu, Bapak Ibu, bahwa kita ini adalah orang-orang yang harus senantiasa memikirkan perkara-perkara yang di atas di dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2, karena kita ini sudah mati bersama-sama Kristus dan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, Bapak Ibu, maka ini juga harus menjadi satu landasan kita berpikir. Roma 5 ayat 10, ini kemarin saya sudah khotbahkan, tapi saya kemudian diingatkan bahwa ini perlu juga didengar oleh Bapak Ibu Saudara di dalam PA ini, ya. Karena kebetulan ternyata juga waktu merekam khotbah minggu itu mengalami gangguan sehingga tidak bisa diupload di YouTube. Roma 5 ayat 10 ini poin juga yang menjadi harus kita bold, kita pahami dengan benar. Roma 5 ayat 10 ya Bapak Ibu Saudara. Oke, mungkin ada yang bersedia membacanya untuk kita. Saya baca. Ya, Kosun. Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya.
Amin. Terima kasih Kosun. Bapak Ibu, kita ini adalah orang-orang berdosa yang ketika kita tidak mengerti, kita tidak tahu, Allah itu kemudian melalui Tuhan Yesus lewat karya salibnya telah memperdamaikan kita. Ya. Allah telah memperdamaikan kita dengan dirinya. Bahkan lebih dari itu kemudian kita dipilih dalam hak prerogatifnya Allah untuk menjadi umat pilihan. Nah, kepada kita yang sudah diperdamaikan melalui karya salib Kristus itu, maka sekarang kita itu tidak hanya cuman sekedar diperdamaikan, tetapi sekarang kita itu mau diselamatkan. Diselamatkan oleh hidupnya, oleh hidup Kristus itu loh, Bapak Ibu Saudara. Artinya bahwa ketika Tuhan Yesus itu memperdamaikan kita dengan Allah lewat kematiannya, maka sekarang itu kita atau Allah ingin kita itu diselamatkan juga oleh hidup Kristus. Kalau tadi dikatakan di atas tadi saya katakan, kalau di dalam baptisan itu kita mati bersama-sama dengan Kristus dan kemudian kita bangkit hidup bersama-sama dengan Kristus, maka ayat Roma 5 ayat 10 ini lebih menegaskan lagi hal itu, bahwa kita sudah diperdamaikan lewat kematian Kristus, maka sekarang kita mau diselamatkan lewat hidup Kristus. Ini sudah tidak lagi berbicara soal terhindar dari neraka masuk surga. Ya. Buat orang-orang pilihan, umat pilihan perjanjian baru, kita itu sudah tidak lagi berbicara soal terhindar dari neraka masuk surga. Kita itu mau diselamatkan oleh hidup Kristus. Kita itu mau diselamatkan melalui hidup Kristus. Artinya diselamatkan itu artinya adalah, Bapak Ibu, kita itu mau dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Melalui apa? Melalui kehidupan Tuhan Yesus yang sudah memberikan kita teladan. Contoh, prototipe manusia yang berhasil mencapai rancangan Allah. Berhasil mencapai perkenanan Allah. Anak yang berkenan, yang menyukakan hati Allah. Contohnya sudah dikasih contoh hidupnya Tuhan Yesus. Prototipenya sudah kita bisa lihat dalam diri Tuhan Yesus. Nah, maka kita sekarang ini mau diselamatkan. Diselamatkan bagaimana, Pak? Lihat hidupnya Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Tuhan Yesus teladankan, semuanya perhatikan dan kemudian ikutin. Supaya kita beroleh keselamatan, supaya kita dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula, yang gagal dicapai oleh Adam. Sehingga dengan demikian maka kita layak menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang kemudian juga menyukakan hati Bapa dan Bapa berkenan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Inilah yang Allah mau di dalam hidup kita sebagai umat pilihan perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara. Ya. Orang-orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus tidak hanya sekedar ngomong atau percaya di mulut dengan kata-kata, tetapi sungguh-sungguh kemudian kita itu menyerahkan hidup kita, di mana Tuhan Yesus menjadi tuan di dalam kehidupan kita. Sungguh-sungguh kemudian kita memiliki pemahaman bahwa kita itu sudah mati bersama Tuhan Yesus di dalam baptisan dan hidup hanya bagi Kristus. Dan kita kemudian hidup bagi Kristus itu adalah kemudian kita mencontoh, meniru, mengikuti jejak Kristus. Bagaimana Tuhan Yesus hidup. Orang-orang yang mengarahkan kehendak bebasnya untuk selalu melakukan
kehendak Roh, kehendak Bapa. Lewat keputusan-keputusan setiap hari yang kita lakukan, yang kita buat. Ketika kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan demi persoalan di dalam hidup ini, Bapak Ibu. Kita mengarahkan kehendak bebas kita untuk melakukan kehendak Bapa. Memang kita belum sempurna. Memang kita nilainya belum selalu 100. Kadang dapat 7, kadang dapat 6, kadang dapat 8, kadang juga bisa dapat 100. Tetapi kita harus terus berjuang untuk selalu senantiasa melakukan kehendak Bapa. Selalu tepat. Itu perjuangan. Mengarahkan kehendak bebas kita. Jangan sampai kemudian kita berkompromi dengan kemelesetan-kemelesetan, ya, yang seolah-olah kita berpikir bahwa kemelesetan itu tidak masalah. Bukan demikian ya Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi kita sedang membahas Matius 7, 21, 22, 23. Itu adalah ayat untuk kita. Umat pilihan perjanjian baru. Bahkan lebih daripada itu adalah dicatat di sana adalah orang-orang yang sudah berkarunia, bernubuat, membuat mujizat yang pada akhirnya kemudian Tuhan tidak kenal mereka dan bahkan dikatakan sebagai pembuat kejahatan. Jangan sampai, ya. Jadi kita mesti harus terus berjuang mengarahkan kehendak bebas kita untuk selalu melakukan kehendak Bapa. Inilah kemudian baru kita disebut sebagai orang yang mengasihi Bapa. Kalau kita mengasihi Bapa, kalau kita mengasihi Allah, maka kita adalah orang-orang yang selalu senantiasa berjuang dalam sebuah perjuangan, membuat keputusan-keputusan, di mana kita mengarahkan kehendak bebas kita untuk selalu sesuai dengan kehendak Allah, Bapak Ibu. Itulah orang-orang yang mengasihi Allah, orang-orang yang mengasihi Bapa. Ya. Maka dengan demikian kalau kita mengatakan diri kita bahwa aku ini mengasihi Bapa, aku ini mengasihi Allah, maka tentu saja kemudian kita tidak lagi hidup di dalam keinginan-keinginan daging. Ketika Rasul Yohanes mencatat itu ayat yang seringkali mungkin kita juga sudah baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17 itu. Ketika Rasul Yohanes berkata tentang keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, ya Bapak Ibu Saudara. Maka itu harus sudah kita harus tinggalkan. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu harus sudah kita mulai tinggalkan. Kalau kita mengatakan bahwa kalau kita ini adalah orang-orang percaya yang mengasihi Allah, ya, tidak lagi mengasihi dunia, ya. Karena dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17 itu bahwa janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Ya kan? Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya loh. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, ini kan harus benar-benar kita perhatikan, Bapak Ibu. Apakah kita selama ini sudah mulai semakin keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu semakin pudar di dalam hidup kita. Ketika kita mulai mengisi bejana hati kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, Injil Kristus yang benar ini, dan kemudian sudah mulai membuat keputusan-keputusan dan yang kemudian kita tindakan, mulai kita mengarahkan kehendak bebas kita untuk selalu melakukan kehendak Allah.
Apakah ini sudah semakin hari semakin tipis, semakin hari semakin hilang? Ya, seharusnya ini sudah tidak ada lagi, karena kalau masih ada terus, waduh, takutnya kita kehabisan waktu, Bapak Ibu. Ya. Dan bukan cuma kehabisan waktu. Kalau kita tidak segera putuskan untuk kemudian benar-benar kita tinggalkan ini, maka dunia yang semakin jahat ini dengan materialismenya, ilah zaman yang menawarkan berbagai-bagai kesenangan, ya, itu bisa menyeret kita kembali, bisa menyeret orang percaya untuk kembali menikmati dunia loh. Ya. Enggak panas saja. Dan ini memang bukan hal yang tidak mungkin terjadi. Ini sangat mungkin terjadi. Makanya kita harus selalu berjaga-jaga. Dunia yang semakin jahat dengan materialismenya, kesenangan-kesenangan yang ditawarkan, itu bisa menyeret orang-orang Kristen, umat percaya, umat pilihan perjanjian baru, yang walaupun untuk sementara waktu mereka mungkin belajar kebenaran Injil Kristus yang benar seperti ini, tetapi cuma sekedar mengerti dan memahami di dalam pikiran saja, tidak benar-benar sungguh-sungguh mau berjuang untuk mengenakannya dalam hidup ini, mentolerir dan kemudian mengkompromikan, ya, kemelesetan-kemelesetan, itu bisa terseret lagi, jangan sampai, ya. Oke. Karena kalau tidak demikian kenyataannya atau faktanya, maka Rasul Paulus tidak kemudian menuliskan hal seperti ini di dalam Filipi 3 ayat 18-19 itu. Ya. Di mana Rasul Paulus di dalam Filipi 3 ayat 18-19 itu membuat sebuah pernyataan, mengingatkan ya kepada jemaat Filipi. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, katanya. Banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata terus tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Dunia ini berusaha untuk terus-menerus menyeret orang percaya supaya mau mengikuti dunia, Bapak Ibu. Tidak terkecuali kita. Terus dicoba, terus diusahakan oleh dunia untuk diseret. Maka kemudian kita harus senantiasa berjaga-jaga. Hidup kita harus senantiasa berjaga-jaga terus, Bapak Ibu. Ya. Tidak boleh hanya sekedar memahami dan mengerti di dalam pikiran, tetapi kemudian harus kita jadikan sebuah pembiasaan, perilaku. Ya. Supaya kita ini tidak dianggap sebagai, kita tidak didapati sebagai musuh Allah. Sebagaimana ayat firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 4, mungkin perlu kita baca, ini Yakobus 4 ayat 4 ya. Yakobus 4 ayat 4 Bapak Ibu Saudara, ini perlu kita baca. Silakan. Bacakan, Pak. Ya. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Iya. Makasih Bu Marta. Nah, jangan sampai Bapak Ibu, ya kita itu kemudian mengkompromikan, kemudian akhirnya lama-lama kita menjadi sahabat dunia lagi. Ya. Kita harus benar-benar bisa berkata dengan tegas tidak. Ya, mulai kita kemudian mencatat benar itu keinginan-keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup apa yang masih ada di dalam diri kita. Supaya kita benar-benar adalah orang-orang percaya yang mengasihi Allah.
Dan bukan menjadi sahabat dunia dan kemudian kita menjadi musuh Allah, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kenapa saya perlu mengingatkan ini, Bapak Ibu? Kita itu hidup ya, Bapak Ibu, hari ini. Saya nggak ngomong ini di luar Kristen, ini di dalam kekristenan. Orang-orang yang setiap hari Minggu mungkin pergi ke gereja kalau tidak ada masa pandemi seperti ini. Orang-orang yang membaca Alkitab. Tetapi orang-orang ini di dalam dunia yang sekarang ini bahkan kemudian mereka tidak bisa membedakan berkat-berkat yang dari Bapa dengan berkat-berkat yang bukan dari Bapa. Tidak memiliki kepekaan untuk bisa membedakan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan materialisme dan kemudian pengejaran-pengejaran akan kesenangan-kesenangan ya Bapak Ibu, maka kemudian kepekaan untuk bisa membedakan ini berkat Allah atau ini berkat yang bukan dari Allah itu tidak peka. Bahkan kemudian seringkali tidak peduli. Yang penting pokoknya diberkati. Dan berkat itu seringkali kemudian juga kita rupakan dalam bentuk materi kekayaan. Ya. Tidak punya kepekaannya rendah sekali. Di dunia yang apa namanya semakin materialisme ini. Yang semakin materialistis ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Terus pokoknya semua berkat kalau itu saya terima, anggap aja itu berkat dari Allah sudah. Nah, malam hari ini saya mau mengingatkan diri saya dan juga mengingatkan diri Bapak Ibu Saudara semuanya. Tidak semuanya berkat yang kita terima itu belum tentu berasal dari Allah, Bapak Ibu. Ya. Jangan kita tidak lagi peduli. Ya. Jangan kita kemudian hanya sekedar mau kemudian menikmati kenyamanan atau menikmati dunia dengan berkat-berkat itu. Ya. Dan kemudian kita merasa nyaman-nyaman saja atau tenang-tenang saja asalkan dengan berkat itu kemudian kita sudah bisa nyumbang gereja, sudah membayar perpuluhan, sudah memberi persembahan dan kemudian hati kita nyaman-nyaman saja dan merasa itu berkat dari Tuhan. Belum tentu Bapak Ibu, perkarakan terus. Ya. Kita mesti perkarakan terus. Karena bisa jadi berkat itu sebenarnya berkat dari setan dan bukan berkat dari Allah. Apakah itu jabatan, apakah itu kekuasaan, apakah itu harta kekayaan, harus sebagai umat pilihan perjanjian baru. Sebagai orang-orang yang mengasihi Allah, kita harus senantiasa memperkarakan. Ini berkat apakah dari Tuhan, atau ini berkat bukan dari Tuhan. Ya. Kalau ditanyakan berkat dari Tuhan memang cirinya apa Pak? Kalau berkat dari setan itu cirinya apa Pak? Maka berkat dari Tuhan itu selalu akan membuat kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan, semakin membuat kita itu menggunakannya untuk dalam perjuangan menjadi rekan kerja Tuhan, menjadi sarana yang dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Membuat kita semakin dengan berkat itu, kita itu menjadi semakin efektif sebagai orang-orang yang mengasihi Allah, sebagai orang-orang yang hamba-hamba Tuhan, sebagai umat pilihan perjanjian baru, kita menjadi semakin efektif untuk bisa memenangkan jiwa-jiwa melalui berkat-berkat yang memang itu dari Tuhan datangnya, yang Tuhan percayakan kepada kita. Tapi kalau itu berkat-berkat yang bukan dari Tuhan, kita sebenarnya bisa telusuri dari mulai cara mendapatkannya, kemudian bagaimana ketika kemudian kita menggunakannya.
Ini sungguh-sungguh di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, yang semakin materialistis ini, kita harus semakin peka dengan hal-hal ini ya Bapak Ibu Saudara. Ya. Jangan sampai kita itu bernasib seperti orang kaya berjubah ungu di dalam kisah yang Tuhan Yesus ceritakan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Jangan sampai. Ya. Jadi saya mengingatkan, termasuk juga mengingatkan diri saya. Ya. Kita harus semakin peka dengan hal ini. Ketika kita menerima berkat-berkat itu, maka kita harus perkarakan. Ya. Kita harus lebih peduli kepada kehendak Allah. Lebih peka dengan pikiran dan perasaan Allah. Dan kemudian kita lebih fokus untuk kemudian kembali kepada berproses, kembali kepada rancangan Allah yang semula untuk kita. Supaya kita menjadi ciptaan yang serupa dengan Allah atau menjadi seperti Kristus itu. Itu adalah aplikasi dari memikirkan perkara yang di atas. Ya. Maka di tengah-tengah dunia yang semakin materialistis ini, maka kita selalu memperkarakan itu. Ya Bapak Ibu. Hal-hal yang membuat kita apakah menjadi semakin dekat dengan Allah, semakin efektif sebagai hamba Allah, semakin mengasihi Allah, atau kita semakin menjauh dari Allah. Itu harus kita persoalkan, Bapak Ibu Saudara. Harus kita persoalkan. Ya. Jangan kita menjadi orang-orang yang tidak peduli ketika kemudian seolah-olah kita itu diberkati begitu ya. Karena banyak orang Kristen hari ini di gereja-gereja dengan pengajaran-pengajaran yang salah, ya, khususnya dalam teologi kemakmuran, itu sudah tidak peduli. Yang penting diberkati. Ya. Tidak peduli mereka. Bahkan mereka kemudian bagaimana caranya supaya Allah itu semakin menolong mereka dengan kuasanya untuk mereka semakin diberkati kok. Ya. Dan ketika kemudian mereka bisa menyumbang gereja, membayar perpuluhan, memberi persembahan, hati mereka nyaman-nyaman saja sudah. Ini berkat Allah begitu. Jangan sampai kita menjadi bilangan orang-orang yang demikian juga Bapak Ibu Saudara. Kita selalu mau memperkarakan. Karena kita selalu mau menyenangkan hati Allah. Sebagai orang-orang yang mengasihi Allah ya Bapak Ibu Saudara. Oke. Nah ini penting sekali Bapak Ibu ya. Dan saya kemudian juga diingatkan Tuhan. Kemudian yang saya tulis juga di dalam khotbah hari Minggu itu saya sampaikan ketika saya menyiapkannya, termasuk kemudian saya masukkan di sini juga bahwa Allah itu mengingatkan ketika saya sedang mempersiapkan ini, ketika Rasul Yohanes menulis surat untuk jemaat di Laodikia, itu surat yang ke-7, surat yang terakhir. Ya, kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 3 itu ya, Bapak Ibu. Surat untuk jemaat di Laodikia itu. Bagaimana di dalam Wahyu pasal 3 itu Bapak Ibu. Ya. Jemaat di Laodikia yang merasa diri mereka itu kaya, tidak kekurangan apa-apa. Ya. Sementara kemudian Tuhan Yesus berkata bahwa kamu tidak tahu bahwa sesungguhnya kamu itu melarat, miskin, buta, bahkan telanjang. Ini sesuatu yang patut kita renungkan sebagai umat pilihan perjanjian baru, ya, sebagai umat Tuhan yang hidup di hari-hari akhir, di zaman akhir ini ya Bapak Ibu, di akhir zaman ini, ya, supaya jangan sampai kita termasuk bilangan orang-orang yang demikian. Kita nggak peduli. Ya, kita merasa nyaman-nyaman saja, kita merasa diberkati, bahkan kita kemudian
Banyak orang Kristen kemudian menggunakan kuasa Allah untuk kemudian bisa meraih berkat. Dan kemudian Tuhan berkata bahwa kamu nggak tahu bahwa kamu itu melarat, miskin, buta, dan telanjang. Ya. Dan kepada jemaat Laodikia ini, kemudian Tuhan berdiri di depan pintu dan mengetuk. Nah ini kita mesti memahami loh Bapak Ibu. Arti atau makna Tuhan Yesus berdiri di depan pintu dan mengetuk itu. Maka malam hari ini ketika saya menyampaikan ini, saya berharap Bapak Ibu sudah, kalau memang kita semua ini kemudian merasa bahwa Tuhan Yesus itu berdiri di depan pintu hati kita dan mengetuk. Mengingatkan gitu maksudnya. Apakah di dalam hidup kita ini masih banyak hal-hal yang Allah tidak berkenan. Masih banyak kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sebenarnya sudah mulai masuk dibawa oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus untuk kemudian mulai memahami panggilan-panggilan khusus di dalam Allah. Untuk melakukan kehendak Allah. Nah, kepada orang-orang yang demikian, mungkin ada di antara Bapak Ibu harus mulai mengarahkan diri ke sana. Tapi mungkin sebagian masih di dalam panggilan-panggilan secara umum, ya. Tetapi sekalipun setiap kita, tadi saya katakan setiap kita itu punya panggilan khusus di dalam Tuhan yang harus kita temukan dalam perjuangan kita, ya. Nah, ini malam hari ini lewat firman di dalam Wahyu 3, surat Rasul Yohanes kepada jemaat di Laodikia ini. Saya berharap Bapak Ibu, kita semua dan termasuk saya, boleh merasakan bahwa Tuhan Yesus itu ada di depan pintu hati kita dan mengetuk hidup kita loh. Ya. Nah, ayo kita menjadi orang-orang yang semakin hari semakin kokoh, ya, sebagai umat pilihan yang selalu melakukan kehendak Bapa. Ya. Kita memahami poin-poin yang di atas yang tadi saya jelaskan, yang perlu kita garis bawahi terus itu di dalam hidup kita. Bagaimana kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Ya. Kita adalah orang-orang yang sudah mendeklarasikan kematian kita lewat baptisan, dan mendeklarasikan hidup hanya bagi Kristus lewat baptisan itu, ya. Bagaimana kita ini bukan cuman diperdamaikan, tetapi kita ini mau diselamatkan, mau dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula, ya, dengan cara melihat, meneladani, mengikuti jejak hidup Tuhan Yesus. Karena itu maka kita mesti harus berjuang untuk mengarahkan kehendak bebas kita, supaya kita selalu memilih untuk melakukan kehendak Allah, selalu memilih untuk melakukan kehendak Bapa. Sekalipun itu perjuangan yang tidak mudah, itu perjuangan yang sulit. Ya. Hari demi hari kita masih meleset mengerjakan soal-soal itu di dalam soal-soal kehidupan kita. Tetapi kita tidak mau mentolerir kemelesetan-kemelesetan kita. Kita mau terus berjuang untuk supaya semakin hari semakin tepat. Tidak meleset lagi. Ya Bapak Ibu. Nah, barulah kemudian kita itu bisa dikatakan kalau kita dalam perjuangan yang sungguh-sungguh demikian, maka kita adalah memang orang-orang yang mengasihi Allah. Yang memang benar-benar berjuang untuk meresponi pilihan Allah untuk mengembalikan kita kepada rancangan Allah yang semula itu. Kita responi dengan sungguh-sungguh dalam sebuah perjuangan yang proporsional, yang nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Inilah orang-orang yang memang mengasihi Allah, yang memang kemudian disebut sebagai orang-orang, kalau kita mengasihi Allah, maka kita tidak mengasihi dunia, karena memang kemudian kita sudah meninggalkan, ya, semakin meninggalkan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu. Ya.
dan mau menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Nah, inilah yang kita harus perjuangkan terus-menerus, Bapak Ibu Saudara. Ya, secara prakteknya tadi saya katakan, perkarakan di tengah-tengah dunia yang materialistis ini, berkat-berkat yang kita terima, ya, apakah itu jabatan, apakah itu kekuasaan, apakah itu harta kekayaan, ya, berkat materi, perkarakan terus. Jangan tidak peka, jangan tidak memperkarakannya. Tetapi sungguh-sungguh kita mau memperkarakan apakah ini Tuhan, apakah ini memang berkat daripada Engkau. Berkat yang dari Tuhan itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, membuat kita semakin efektif sebagai alat Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Lewat berkat-berkat yang Tuhan percayakan itu. Berkat-berkat itu ya seringkali memang dalam berupa materi, tapi sebenarnya tidak selalu begitu. Kesehatan itu juga berkat. Pengetahuan itu juga berkat dari Tuhan. Apakah kita menggunakan kesehatan, apakah kita menggunakan pengetahuan seperti apa yang saya miliki ketika saya belajar, ketika saya harus kuliah lagi, apakah itu berkat Tuhan bagi saya? Apakah saya menjadi semakin efektif untuk membawa jiwa-jiwa semakin diselamatkan lewat pengetahuan yang saya miliki, yang Tuhan percayakan itu? Dan berkat-berkat yang lain-lain yang masing-masing kita bisa berbeda-beda, Bapak Ibu Saudara. Itu harus kita perkarakan. Harus kita perkarakan. Ya, Bapak Ibu. Oke, sudah pukul 8:30. Kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi. Iya, Pak Ede. Ya. Masih bisa bertanya ini, mau 8:30 nih. Boleh Pak Budi. Tadi waktunya saya ngomong sampai jam, ya kalau bisa jam 9 kurang 1/4. Kita sudah selesai gitu. Iya. Gini Pak Ede, umpama saya perumpamakan, kalau dulu ada seorang yang mencari uang tidak dengan cara Tuhan, menipu, Pak, omong aja mafia gitu. Iya. Tapi sekarang bertobat. Iya. Dan setelah bertobat kan tentu hartanya banyak loh. Iya. Rumah, mobil, emas ya semua banyak. Terus bagaimana ini? Apa adakah pemutihan? Oh iya Pak Budi. Allah itu tidak pernah melihat apa yang sudah terlewat di belakang. Iya. Ya kan? Jadi kalau dia sungguh-sungguh bertobat, maka ya sudah. Dari sejak hari itu dia bertobat, ke depannya bagaimana dia menggunakan berkat-berkat yang memang mungkin dulunya dia dapatkan dengan cara yang tidak benar. Ketika Lazarus berkata kepada Tuhan Yesus, itu kan juga berkatnya Lazarus kan tidak benar kan? Iya. Ya kan? Dari pemungut cukai itu kan maksudnya kan? Iya. Dia mengambil bagian yang bukan dia ambil, dia katakan, kalau ada yang saya tipu, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Maka kemudian Tuhan Yesus melihat, memang sungguh-sungguh hatinya bertobat. Nah, dari Lazarus sendiri kan ada keinginan untuk mengembalikan hal itu, Pak Edi. Iya. Bahkan bukan mengembalikan tapi memberi setengah. Betul, malah dikembalikan 4 kali lipat gitu kan. Iya, setengah hartanya juga diberikan kan. Iya, betul. Maka orang itu kalau sungguh-sungguh bertobat, pasti dia akan melakukan hal, meskipun tidak mengatakan seperti yang di Lazarus ya, tetapi dia akan melakukan hal yang juga secara prinsip seperti dilakukan oleh Lazarus. Bagaimana kemudian dia gunakan harta itu sekarang setelah pertobatannya, ya, untuk kemudian dia ketika misalnya Roh Kudus ingatkan dia, oh aku dulu pernah nipu orang itu gitu ya, tak kembalikan aja wis. Pasti akan ada tindakan-tindakan begitu secara faktual. Kemudian dia bagaimana dia gunakan sekarang hartanya itu untuk benar-benar menjadi efektif sebagai alat Tuhan. Membantu orang miskin atau apalah pokoknya yang memang Tuhan pimpin untuk dia harus kerjakan. Oh, jadi nggak bisa cuma kita ngomong, ya sudah aku kan sudah bertobat, hartaku ini ya sudah mulai tak pakai gitu aja. Nggak bisa. Nggak bisa begitu, Pak. Ada tindakan ya. Harus ada tindakan. Itu pertobatan itu harus disertai dengan tindakan. Itu merupakan suatu pertobatan. Kalau enggak berarti belum bertobat. Belum. Pak. Haram kalau gitu hartanya. Iya Pak. Justru disitulah kemudian makanya ketika kita mendengarkan, saya pernah mengatakan bahwa
ketika kemudian apa namanya dalam hal ini misalnya kita pernah mendengar khotbah, kenapa ya orang kaya itu kok seperti itu gitu ya? Ya kemudian memang hartanya haram. Haram memang, Pak. Itu ya. Mm-mm. Nggak bisa dimintakan tok MUI halal itu. Iya, itulah ya. Jadi maka Enak aja. inilah beratnya Bapak Ibu, makanya bukanlah sesuatu yang apa namanya itu pilih kasih ketika kemudian Alkitab mengatakan orang kaya sukar masuk surga. Itu bukan sebuah sesuatu seolah-olah pilih kasih loh, memangnya orang miskin gampang loh, enggak juga. Tetapi memang dengan kekayaan yang kemudian bisa menikmati kesenangan-kesenangan dan kenikmatan-kenikmatan dunia, Dengar. berat sekali. Ya. Itu. Oke, ada yang mau bertanya lagi untuk diskusi berikutnya? Silahkan. Supaya ini tidak menjadi sebuah wacana ya Bapak Ibu. Saya berharap ini sungguh-sungguh bisa mendarat. Kita mau sudah sampai kepada tema melakukan kehendak Bapa loh ya. Saya belum tahu ini akan selesai sampai di pertemuan keberapa. Saya akan siapkan terus. Pak Ede. Ya, silakan Bu Marta. Nah, ini loh, saya ini selalu diserang dengan kita ini sudah dibenarkan gitu loh. Tuhan Yesus itu mati di kayu salib, darahnya sudah untuk kita, sia-sia kita ini. Nah, sebab kebaikannya kita seperti kain kotor. Oke. Selalu diwalak-walik itu terus ya ini ayat mana tadi Roma ini Pak Roma itu ya. Nah, terus kan ada tulisannya juga diselamatkan. Kan? Ya kan? Iya. Tapi enggak mau baca tadi umat apa? Silakan dibaca Roma 5 ayat 10. Bukan. Sudah dibaca tadi, cuman sudah kan? Laodikia itu loh, Pak. Oh, di Laodikia. Kan sudah. Ya. Nah, muntakno itu enggak ingat, enggak eling. Iya. Yang dielingi ya ini hasil pembenaran sudah dibenarno. Iya. Sudah dibenarkan. Tuh. Bahkan lebih-lebih karena kita sekarang lebih dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Terus kok mau dibulet-bulet terus? Wong wis enak kok minta soro. Ya, jadi memang itulah Bu Marta. Jadi memang ketika orang-orang itu merasa dirinya ya sudah dibenarkan. Ya memang pada waktu kita itu masih dalam keadaan compang-camping itu kita memang sudah diperdamaikan. Iya. Tetapi apakah kita itu mau menghadap Allah dalam keadaan compang-camping? Apakah kita ini tidak mau mendandani berpakaian pesta? Ya. Kalau memang mau menghadap Allah dengan pakaian compang-camping ya monggo silahkan sono deh. Ya, ya silahkan wes ya, saya ya wes lah memang kalau kamu mau berpakaian begitu ya monggo. Saya mau berpakaian pesta yang pantas. Ya. Nah, kan, memang ya sulit kadang-kadang seringkali kalau ketemu dengan orang-orang yang demikian ya. Iya. Nah itu, jadi ya sudah kalau memang maunya mau masuk ke pesta perkawinan anak domba dengan pakaian compang-camping ya monggo sana silahkan dah. Tadi yang jemaat Laodikia itu Pak di Korintus ya Pak ya? Wahyu 3 kan juga ya, itu kan iya. Itu kan juga ditebus sama Tuhan juga termasuk. Jemaat di Laodikia itu mengingatkan kita loh ya Bapak Ibu. Nah, betul. Apa tadi 2 Korintus ya Pak ya? Wahyu pasal 3. Oh Wahyu. Wahyu 3:14. Wahyu 3. Ayatnya yang ke 14 mulai ya. Oh iya. Nah ini. Itu. Iya. Bacanya enggak seluruhnya, dicuplik-cuplik. Iya. Tuh, karena
Saya membaca di pasal yang di ayat yang ke-17 karena sebenarnya surat itu dimulai dari ayat 14 Bu Marta sampai 22. Iya. Nah, Hanya ini membaca di ayat yang ke-17 ketika Tuhan Yesus berkata bahwa ketika mereka berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Gitu kan? Iya. Kristen hari ini berkata demikian, kita ini loh sudah dibenarkan seperti tadi yang Bu Marta ngomong. Ya, kita ini loh sudah diselamatkan oleh darah Kristus, mau apa lagi sih? Wong kita ini sudah semuanya sudah oke, fine aja kok. Gitu. Sudah enak. Iya. Kok mau soro-soro lagi? Betul. Ya, mereka tidak tahu bahwa mereka itu melarat, malang, miskin, buta, bahkan telanjang. Nggak ngerti bahwa mereka itu compang-camping. Gitu loh. Ya. Nah sekarang Tuhan Yesus berdiri di depan pintu mau mengetuk. Ketukan-ketukan Tuhan Yesus itu apakah didengarkan? Tidak. Lewat berbagai-bagai peristiwa di dalam kehidupan kita ini secara pribadi, di dalam keluarga kita, ataupun ketukan-ketukan Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Contohnya lewat wabah COVID ini misalnya. Ya. Tuhan bicara ini. Orang menjadi gampang meninggal. Masih nggak sadar juga kah kita? Gitu? Nggak sadar. Itu ya. Nah, ya nanti sadarnya itu setelah itu Pak, seperti anak yang terhilang itu, yang sulung itu dalam keadaan sudah yang dikandang dipaksa. babi baru gitu ya. Nah, betul. Kau sudah melarat dalam keadaan di dalam dunia ini, sakit, kanker, divonis. Nah, itu baru sadar. Oh, baru iya. sadar. Itu sadar yang percuma ya, sudah begitu ya. Bu Marta. Ya. Saya mau tanya, siapa yang berani nyerang Bu Marta itu ya? Berani nyerang Bu Marta. Pak Budi tidak boleh bertanya begitu itu Pak Budi. Kasih tahu saya nanti Bu Marta ya. Ya. Adik saya yang di Amerika itu loh. Adik saya yang di Amerika itu selalu hiperkris ya. Hiperkris. Ya. Dia bilang, masa ya apapun kebaikan kita itu seperti kain kotor. Nah, kita pun ya Pak ya, dari zaman dulu memang sudah ya ini sudah. Pokoknya saya sudah dibaptis, saya juga nggak ngerti. Tadi katanya Pak Edi ngerti, nggak ngerti. Pokoknya dibaptis Kristen, dibaptis percaya. Iya. Gitu. Iya memang itu Bu Marta. Makanya saya teori. Saya cuma mau artinya begini. Itu semakin mengingatkan kita. Saya rasanya yakin dulu ketika kita semua ini sudah dibaptis, tapi baptisan itu kita lakukan dengan tidak mengerti. Ya. Jadi makanya ini termasuk nggak ngerti. Iya, harus sekarang kita mengerti. Oke, enggak baptis ulang enggak apa-apa, tapi pengertiannya, pemahamannya ini harus benar-benar ngerti sekarang, paham. Dan mulai dikerjakan, dilakukan. Mas Yo ngerti nih Pak, sekarang ngerti. Saya menghadapi ipar saya satu itu tadi, itu juga sulit Pak. Orang lama saya bisa keluar terus ini. Nah, ya kan, bahwa kita itu berjuang untuk bisa selalu melakukan kehendak Allah, tetapi dalam keseharian masih banyak meleset. Ya, tersinggung lah. Iya. Nah, harga itulah diri. Maksudnya, itulah meleset, tetapi kan kita sedang dalam perjuangan. Pak, tersinggung ini memang penyakitnya nemen loh Pak, tersinggung ini. Wah, ini tersinggung ini bahaya ini. Iya. Benar. Bahaya. Banyak hal yang kita masih jadi PR kita nih. Saya selalu juga mengingatkan diri saya terus Bapak Ibu. Bagaimana supaya selalu tepat melakukan kehendak Allah. Sebab masih banyak pelurunya Pak. Belum makan dek kandang babi. Ya itu. Pelurunya si akeh jadi ya, tersinggung. Itu. Iya, karena saya hari ini aja saya juga masih mengingatkan, apalagi tadi waktu saya, loh, kenapa saya berpikir begitu gitu. Saya kenapa kok kemudian masih mau mereka-reka ya ketika saya katakanlah ada hal yang mesti harus saya selesaikan ya Bapak Ibu, ada hal gitu ya dalam kehidupan ini. Loh, kenapa kok saya mesti harus mereka-reka dengan pikiran saya sendiri? Kenapa kok saya enggak
enggak menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan ya? Kenapa saya mesti mereka nggak benar saya ini gitu. Hmm. Masih juga begitu. Ya. Masih juga begitu Bapak Ibu. Ya apa ya? Nah, itulah maka Tapi kan Tuhan tahu Pak kalau kita ini sedang mengerjakan atau tidak. Disitulah kenapa makanya kita harus memastikan. Jangan sampai berhenti berjuang. Kalau kita sedang dalam perjuangan untuk menjadi sempurna, Allah melihat hati kita kok. Ya, Allah tahu bagaimana kita sungguh-sungguh berjuang. Bukan orang-orang yang kemudian duduk santai. Oh, aku sekarang cuma sudah meleset saja kok. Gak apa-apa lah, gitu. Oh, jangan. Nyilaka kita kalau begitu. Ya. Tapi kita memang harus sungguh-sungguh sedang dalam perjuangan, didapati sedang dalam perjuangan oleh Tuhan. Sekalipun memang kita masih ada meleset-meleset. Ya. Oke, ayo Bapak Ibu masih ada waktu 5 menit. Kalau memang masih ada diskusi. Sudah cukup? 5 menit lagi. Sudah ya. Ada Pak Diki, ada Bu Linda, ada Bu Ing. Bu Ing kok enggak ini ya, Bu Ing. Ada Bu Ing, ada Pak Ferry. Bu Ing sudah berapa kali nggak ikut, Pak? Siapa? Bu Ing ada, Bu Ing. Bu Ing ada, ini Bu Ing, ada Bu Yuliawati Gono. Kalau di hari Rabu biasanya Bu Ing tanya. Kalau di hari Jumat mendengarkan mungkin. Oke, Bapak Ibu. Masih ada kan? Masih ada. Wis mati kabeh. Cicen itu wis mati kabeh, Pak, nek Cicen, Pak. Puji Tuhan, luar biasa. Semakin luar biasa ya, Cicen. Kabeh. Duh, Motoe dimatikno, kupinge dibudekno, ya mate. Wis mate kabeh wis. Iya. Isasum gini loh, Ngah. Hah? Si Isasum kok dibilang mati kabeh ya apa sih orang ini? Ini Pak Budi mesti masuk kelas 0 lagi nek gitu. Oke, Kosun, gimana? Cik Ria, Pak Joni, Bu Mami, Bu Yuliawati Gono, ada yang mau ditanyakan? Oh, kalau Bu Yuliawati itu Gono itu sudah dimatikan juga itu Pak, mati kabeh wis. Amin. Amin. Loh, Ya, masih permulaan ini. Gitu ya. Masih Ini lemah lembut ini Pak. Tinggal jauh sama Bu Marta ini. Oke, poin-poin ini harus semakin kita ini kan ya, kita catat ya Bapak Ibu. Semakin hari kita harus semakin memiliki cara berpikir rohani. Kita semakin memiliki yang namanya logika rohani. Minggu depan saya akan masuk ke pembahasan itu, ya. Semakin kita menjadi orang-orang rohani yang memiliki cara berpikir rohani, ya, memiliki logika rohani, ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Cukup ya. Cukup. Cukup. Akhiri PA kita malam hari ini Bapak Ibu jam 9 kurang 15 menit. Oke. Bersyukur, kita mengucap syukur untuk apa yang Allah percayakan, kebenaran-kebenaran yang Allah percayakan kepada kita ya, khususnya malam hari ini Bapak Ibu. Kita harus berjuang untuk terus mengenakannya. Tidak mudah mengarahkan kehendak bebas kita untuk selalu membuat pilihan-pilihan yang tepat, yang selalu berkenan di hadapan Tuhan, yang selalu sesuai dengan kehendak Bapa. Memang tidak mudah, tetapi ayo kita sama-sama semuanya berjuang. Ya, kita menjadi satu komunitas di dalam belajar bersama-sama kebenaran Injil Kristus. Kita menjadi komunitas yang sama-sama bergandeng tangan, berjuang, saling mendukung satu dengan yang lain, saling mengingatkan. Jangan sampai ada yang mudah tersinggung ya, Bapak Ibu. Jangan sampai ada yang mudah tersinggung kalau kemudian ada yang mengingatkan. Justru kita bersyukur kalau ada yang mengingatkan. Karena kalau sudah nggak ada yang mengingatkan, tambah cilaka kita. Ya.
Jadi kita mengingatkan untuk supaya kita itu semakin memiliki hidup yang benar, hidup yang menyukakan hati Allah. Bukan ada maksud yang lain pasti. Tidak ada maksud yang lain. Ya Bapak Ibu. Baik, mari kita berdoa Bapak Ibu, kita mengucap syukur untuk PA kita malam hari ini ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Kami mengucap syukur malam hari ini ya Bapa. Kalau kami malam hari ini di dalam kasih kemurahan Bapa, kami boleh mendengar Bapa berbicara kepada kami lewat perkataan-perkataan yang Bapa taruh dalam lidah dan mulut anak-Mu ini untuk diperkatakan di dalam PA malam hari ini ya Bapa. Kami tahu semua adalah anugerah berkat kebenaran yang dari Bapa di surga. Sehingga malam hari ini kami sungguh diberkati dan menjadi malam yang penuh dengan berkat kebenaran yang dari Bapa saja. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami semuanya, tidak hanya mengerti dan memahami kebenaran-kebenaran yang dari Bapa, tapi sungguh-sungguh kami ditolong, dipimpin, dan dituntun oleh Roh Kudus untuk kami mengerjakan, melakukannya, dan mengenakannya di dalam kehidupan kami. Karena kami dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu, tapi oleh karena pertolongan Roh Kudus-Mu, kami bisa melakukannya ya Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Malam hari ini kami mengangkat tangan kami mau mengakhiri PA kami malam hari ini. Bapak kiranya Bapak memberkati kami semuanya dengan berkat yang terbaik dari surga, berkat jasmani dan rohani. Dan kiranya cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, senantiasa ada di dalam hidup kami, meneguhkan, menguatkan dan menolong kami dari sejak malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur, kami terima berkat-Mu ini. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih, Pak Edi. Selamat malam. Terima kasih. Kita di PA selanjutnya Bapak Ibu. Hari Minggu. Yuk. Aceh, Terima kasih. Tako. Ya.